penyidik sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman kan? Anda tidak bertanya kepada piket ini siapa, diambil dari mana, apa yang harus diperiksa. Dari kan Anda bilang kan piket yang minta. Anda tidak bertanya. Jadi begitu diserahkan, main periksa saja gitu. Oh, pantas salah tangkap. Anda sebagai penyidik profesional tanya dong, ini siapa yang saya harus periksa, siapa? Sebagai penyidik saya tanyakan, apa bisa dibenarkan di dalam hierarki daripada kepolisian suatu informasi yang begitu penting tidak diberitahukan oleh atasan kepada bawahan? Karena ini menyangkut nasib saya. Karena penyidikan yang amburadul yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya ditahan. Jadi Anda punya maksud apa? Saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja. Ada maksud apa? Yaitu saudara saksi memanggil Subhan untuk diperiksa pada hari libur tanpa didampingi pengacara sampai tengah malam. Pak Habib, Ya. kami sebagai penyidik tentunya ingin segera menuntaskan penyidikan. Nah, kita tahu itu bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanyakan. Ada maksud apa? Anda kan tadi sudah ditanya oleh pengacara, tahu kalau orang ini sebagai tersangka. Di samping dia sebagai saksi, dia sebagai tersangka. Yang artinya segala keterangan yang diberikannya, walaupun dia sebagai saksi, itu bisa memberatkan dia sebagai tersangka. Artinya atasan saudara tidak profesional dong, tidak menginformasikan kepada saudara tentang surat yang sudah dikirimkan oleh kuasa hakim hukum kami kepada Kapolri, kepada Kapolda, tembusan ke bagian reskrim. Atasan saudara tidak profesional, tidak menginformasikan itu kepada saudara. Apa kerja polisi macam itu? Saya tanya sekarang kepada Anda sebagai penyidik. Sebagai penyidik, saya tanyakan, apa bisa dibenarkan di dalam hierarki daripada kepolisian suatu informasi yang begitu penting tidak diberitahukan oleh atasan kepada bawahan? Karena ini menyangkut nasib saya. Karena penyidikan yang amburadul yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya ditahan. Paham pertanyaannya? Jadi Anda punya maksud apa? Tidak ada maksud apa-apa. Kami hanya melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan. Jadi Anda betul-betul tidak diinformasikan dengan atasan tentang itu yang tadi ditanyakan oleh kuasa hukum saya. Tidak. Surat protes dari PH Tidak. itu ada. Sama sekali tidak disampaikan. Melakukan pemeriksaan kita tidak pernah mendengar itu. Tapi saudara tahu kan kalau mereka itu sebagai tersangka dan dari hari pertama mereka ditahan, kami sudah minta mereka selalu didampingi oleh pengacara. Saya mengetahui bahwa tersangka bahwa saudara Subhan. Anda tidak konsultasi dulu dengan atasan saudara? Ada. Lalu dalam konsultasi itu juga tidak diberitahukan oleh atasan saudara? Tidak. Sama sekali. Hanya Jadi diberitahukan. artinya apa itu kalau atasan saudara tahu itu tidak menginformasikan kepada saudara? Dengarkan dulu, dengarkan. Jadi kalau Anda sudah konsultasi dengan atasan saudara, kemudian atasan saudara tidak memberitahukan informasi yang begitu penting kepada saudara. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa memang atasan saudara yang tidak tahu aturan atau saudara yang sengaja ingin menyembunyikan yaitu informasi dalam persidangan ini? Anda sudah disumpah. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau Anda menyimpangkan informasi yang ada. Bisa jawab? Bisa jawab? Kami melaksanakan penyidikan atau melakukan pemeriksaan terhadap Subhan tentunya dengan koordinasi dan sudah melaksanakan karena diperintah untuk melakukan penyidikan, kami dan sebagai penyidik melakukan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Baik, satu lagi saya mau tanyakan, kalau itu jawaban Anda, di dalam pemeriksaan saudara Subhan, memang saudara Subhan mengatakan dia tidak dipukul oleh saudara, tidak diinjak, tidak ada kekerasan fisik, tapi ada kekerasan verbal, ada kekerasan lisan. Nah, di mana di antara saudara bertiga yang menyidik Subhan, itu ada mengancam, akan memukul, dan seterusnya. Bahkan ada satu informasi yang ingin saya tanyakan kepada penyidik. Pada saat saudara memeriksa saudara Subhan, yang ingin saya tanyakan, apa ada kata-kata yang saudara ungkapkan? Kalau Anda tidak jujur, Anda akan kami tahan, Anda akan kami pukul, Anda akan kami itu juga kekerasan itu, bukan hanya kekerasan fisik tapi kekerasan verbal yang membuat psikis kejiwaan seseorang itu terganggu di dalam memberikan jawaban. Ya, bisa jawab. Apa itu Anda atau kawan Anda melakukan itu? Untuk diri saya sendiri tidak ada. Kawan Anda yang dua, Saya tidak mendengar. Anda tidak mendengar. Padahal Anda ada bertiga saat itu di situ. Siapa namanya? Saya tanya. Yang dua lagi siapa? Yang dua lagi Safi. Ya, nanti kita periksa. Orangnya ada? Safi ada. Oke.
Ya, jadi saya mau tanya lagi, Anda punya pendengaran normal ya? Sangat normal. Sangat normal. Jadi Anda tidak mendengar itu? Tidak benar. Lalu kawan Anda melakukan penekanan verbal? Tidak ada penekanan dalam Jadi verbal. saya rasa cukup itu majelis hakim. Saya hanya ingin menekankan di sini bahwa ada ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak menginformasikan, yaitu kepada tim penyidik yang semestinya diinformasikan agar mereka tidak sewenang-wenang terhadap para saksi. Sekian, terima kasih. Setelah selesai saksi yang saudara periksa, yaitu saudara Sunarto, kemudian diapakan, dikemanakan? Saksi Saudara Sunarto waktu itu masih menunggu di ruangan. Iya, menunggu apa? Seingat saya menunggu yang lain juga selesai. Yang lain itu siapa? Ada beberapa orang rekan Sunarto yang juga diperiksa sebagai saksi pada hari itu. Berarti Sunarto tidak sendiri hari itu Tidak diperiksa. sendiri. Artinya ada beberapa Iya, kawan-kawannya yang diperiksa. betul. Nah, baik. Lalu kapan saudara Sunarto itu dikembalikan ke sel? Saudara tadi ngambil dari sel kan? Bukan saya yang mengambil. Ya siapa? Saya tidak ingat siapa yang mengambil. Yang jelas Ada petugas lain. Ada petugas. Tapi ada serah terima kan? Dari petugas lain itu, waktu ingin saudara sidik, itu Sunarto tiba-tiba begitu saja ada di ruangan saudara atau ada yang menyerahkan? sudah diserahkan ke ruangan saya. Nah, siapa yang menyerahkan? Saya tidak ingat. Tidak ingat lagi. Tidak ingat. Jadi banyak lupa saudara ya. Karena memang ada beberapa orang yang petugasnya waktu itu. Jadi saya tidak ingat persis siapa yang Baik. menyerahkan. Nah, sekarang terakhir tadi awal pembukaan, saudara tidak ingat siapa menyerahkan. Betul. Jam berapa saudara Sunarto itu dikembalikan ke sel? Apakah saudara yang mengembalikan atau ada petugas lain yang mengembalikan? Saya tidak mengembalikan ke sel. Bahkan saya pulang lebih dahulu. Siapa yang mengembalikan ke sel? Saya menyerahkan kembali atau menyerahkan Saudara Sunarto kepada petugas piket kembali. Kepada tugas piket kembali. Betul. Siapa petugas piket yang Anda serahkan? Ini yang saya tidak ingat. Tidak ingat lagi. Tidak ingat. Jadi yang menyerahkan Anda tidak ingat, yang menerima diserahkan juga Anda tidak ingat ya. Tidak ingat. Jadi Anda tahu dari berita selanjutnya, apakah Anda tahu dari berita kawan-kawan di Polda jam berapa Sunarto itu dikembalikan ke sel? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi Anda habis nyidik serahkan begitu saja. Betul. Jadi nggak tahu jam berapa itu diantar. Tidak. Nah, sebab di sini ada kontradiksi penerangan karena Anda diundang kemari sebagaimana tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ini ingin mengkonfrontir keterangan. Karena keterangan dari saudara Sunarto, dia itu dikembalikan ke sel itu jam 3 pagi. Bahkan sampai di sel itu menjelang subuh. Kebetulan Sunarto itu selnya di sebelah sel tahanan saya. Jadi orang-orang yang Anda sebutkan tadi, Sunarto dan kawan-kawan yang Anda periksa, dan kawan-kawan Anda periksa, itu saya tahu betul jam berapa mereka dibawa dan jam berapa mereka dikembalikan. Jadi menarik sekali Anda sebagai seorang penyidik nggak tahu jam berapa dikembalikan, tapi waktu nerima Anda tahu. Jadi tanggung jawab Anda sebagai seorang penyidik bagaimana? Nanti kalau tahanan melarikan diri gimana? Karena itu sudah ada petugasnya. Ya siapa petugasnya? Nanti Saya kalau dia tidak. melarikan diri kan Anda harus tuntut itu petugas. Anda bisa disalahkan oleh atasan. Mana itu tahanan yang lari? Anda akan tunjuk, saya serahkan kepada petugas. Siapa petugasnya? Anda bisa copot pangkat kalau nggak tahu petugas itu siapa. Anda kan pengalaman sebagai seorang penyidik. Anda kan pendidikan. Apa semudah itu Anda melupakan masalah? Atau maaf, saya mau tanya, apakah Anda waktu dikirim kemari diperintahkan oleh atasan untuk menghafal apa yang harus Anda jawab? Pertanyaan penyidik dan pertanyaan pengacara? Tidak. Baik, kalau tidak kenapa bagian-bagian yang ada bagian-bagian tertentu yang sengaja Anda lupakan begitu saja? Atau memang itu tidak ada di hafalan? Karena memang saya tidak ingat. Tidak ingat sama sekali? Tidak ingat. Tapi dengan Sunarto ingat ya? Ingat. Tidak ada tekanan Anda ingat ya? Ingat. Nah, Sunarto diambilnya jamnya Anda ingat? Saya tidak tahu jam berapa diambilnya. Yang jelas saya mulai memeriksa jam 15.30. Jam 15.30. Anda jangan berubah-ubah keterangannya, ini pengadilan. Saya ulang 17.30. Jam 17.30 Anda terima. Betul. Terus langsung melakukan pemeriksaan. Betul. Berapa jam Anda lakukan pemeriksaan dari jam 17.30? Sampai kurang lebih jam 21 sudah selesai. Enggak mungkin. Tadi Anda katakan di break sholat maghrib dan sholat isya. Betul. Ya berarti kan saat sholat tidak ada pemeriksaan kan? Betul. Iya, berarti dari mulai awal pemeriksaan jam 17.30 sampai di break sholat maghrib itu berapa lama Anda periksa? Saya tidak bisa menghitung waktunya karena selesai. Kok nggak bisa, nggak tahu waktu maghrib itu jam berapa? Atau memang Anda undurkan sholatnya di luar waktu maghrib? Tidak. Jadi jam berapa? Masa jam aja tidak tahu? Anda agama Islam? Islam. Yakin? Yakin. Bukan Ahmadiyah ya? Bukan. Jadi tahu dong jam sholat itu jam berapa? Dia tahu. Ya. Jadi jam sholat pun Anda lupa. Saya sudah beri kesempatan pada waktu sholat maghrib kepada sholat maghrib dan sholat isya.
Ya artinya pemeriksaan pertama itu berapa menit Anda periksa? Itu pertanyaannya. Paham? Saya mulai periksa jam 17.30. Begitu sholat maghrib, waktu sholat maghrib tiba, kami istirahat. Saudara tahu sholat maghrib. Kemudian setelah selesai sholat Jadi maghrib, intinya Anda tidak tahu berapa menitnya. Tapi jam 17.30 dimulainya Anda tahu. tahu. Tapi berapa menit saat di-break sholat maghrib, sholat isya, Anda tidak tahu. Atau mungkin Anda memang tidak sholat. Sholat ya. Sholat. Ya, kalau sholat semestinya Anda tahu itu waktu sholat jam berapa. Baik, terakhir saya ingin tanyakan. Anda berangkat kemari dihadirkan sebagai saksi ya. Apakah Anda dikawal? Tidak. Tidak dikawal. Tidak. Yakin Anda tidak dikawal? Tidak. Atau Anda minta bantuan ada preman-preman untuk mengawal sidang ini? Tidak pernah. Maaf Majelis Hakim, sengaja saya tanyakan ini karena sesuai dengan laporan yang saya sampaikan tadi. Nah, karena di luar itu ada preman-preman, dia tidak puasa, merokok, memancing kemarahan, membawa celurit, memukuli peserta sidang. Makanya selama ini sidang berjalan lancar. Tapi entah kenapa hari ini ada 7 saksi polisi datang, tiba-tiba di luar banyak preman. Apa ini bagian dari polisi yang mengatur? Saya keberatan Pak Hakim. Ya, justru ini saya tanya, Anda dikawal tidak? Tidak. Nah, jawab saja. Jawab saja. Tidak. Jawab saja tidak. Anda undang preman tidak? Tidak. Ya, jawab saja. Jangan Anda merasa langsung tertuduh, berarti Anda salah. Jadi tidak, Anda tidak undang preman. Anda kenal dengan preman-preman itu? Tidak ada. Tidak. Cukup Majelis Hakim. Terima kasih. Silakan. Terdakwa. Saya ingin menyampaikan waktu saudara terdakwa. Saudara saksi. Saya ingin menanyakan bahwa pada saat Anda memeriksa saksi yang bernama Sunarto, Ya. apakah semua pertanyaan yang penyidik ketik dalam berita acara, apakah semua pertanyaan yang dimuat di dalam BAP tersebut adalah pertanyaan yang berasal dari saat pemeriksaan, atau juga pertanyaan-pertanyaan saat Sunarto break istirahat sholat, Anda juga ada bertanya hal-hal ngobrol terus Anda masukkan juga? Pertanyaan yang ditanyakan adalah pertanyaan yang pada saat Sunarto diperiksa saat itu. Saat diperiksa saat itu. Saat diperiksa. Anda sebagai penyidik tentunya ada surat tugas ya. Siap, ada. Ada surat tugas. Nah, surat tugasnya itu bagaimana? Apakah Anda diberikan sendiri untuk Anda atau berdua dengan kawan Anda untuk memeriksa Sunarto atau gimana? Surat perintah tugasnya gabungan, jadi Gabungan. dari keseluruhan penyidik. Ada berapa penyidik semua? Jumlah seluruhnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Khusus untuk pemeriksaan Sunarto, saya berdua dengan Brigadir Irmansyah. Baik. Tadi Anda katakan pemeriksaan berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa? 17 Kurang lebih jam 17.30 sampai jam 21. sampai jam 21. Ya. Jadi yang mengambil dari sel tahanan petugas piket. Petugas piket. Lalu setelah selesai Anda periksa saudara Sunarto tadi, jam berapa Anda kembalikan ke sel? Setelah kita selesai periksa, kemudian Pak Sunarto kita titipkan kembali kepada petugas piket yang saat Siapa itu. petugas piket saat Saya itu? tidak ingat. Anda tidak ingat. Anda titipkan kepada orang yang Anda tidak kenal. Karena waktu itu kan petugas piketnya banyak, jadi saya tidak lupa. Ya, tapi ini kan Anda menitipkan. Ini kan sel. Ini kan tahanan orang penting ini. Sebab kalau sampai melarikan diri kan berbahaya. Anda kan dititipkan ke petugas piket. Ini untuk dikembalikan ke sel. Ya tentunya Anda tidak, apa mungkin Anda berikan kepada orang yang tidak Anda kenal. Ini kan kalau melarikan diri berbahaya. Ini kan tanggung jawab Anda sebagai penyidik. Benar, tapi saat itu karena kita kenal muka tapi tidak kenal nama. Kenal muka tidak kenal nama. Ya. Lalu menurut pengetahuan saudara, oleh petugas piket jam berapa itu Sunarto dikembalikan ke sel? Kurang lebih jam 20. Kalau dikembalikan ke selnya saya tidak tahu jam berapa. Tapi kita serahkan ke piket kurang lebih jam 22. Jam 22 diserahkan ke piket. Ya, selesai pemeriksaan. Selesai pemeriksaan. Jadi itu sudah ditandatangani oleh Sunarto. Sudah. Nah terus saat pemeriksaan, apa ada kata-kata Anda mengatakan kepada Sunarto, kalau kau tidak jawab ini kau akan ditahan lama nanti? Tidak ada. Kalau kau tidak pernyataan jawab seperti ini itu. nanti kami pukul kau. Tidak ada pernyataan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Yakin? Yakin. Dari saudara tidak ada. Tidak ada. Dari kawan saudara? Yakin tidak ada juga. Dari kawan saudara tidak ada. Tidak ada. Atau dari orang lain yang masuk ke ruangan saudara saat penyidik? Tidak ada. Karena yang di ruangan itu hanya penyidik. Ya, tapi tadi saudara akui bahwa penyidikan itu berlangsung di hari libur dan tanpa didampingi pengacara. Betul. Betul, tidak didampingi pengacara. Betul.
Tapi ada maksud apa tidak dampingi pengacara? Waktu itu kita periksa hanya sebagai saksi. Hanya sebagai saksi. Ya. Tadi sudah ditanyakan oleh kuasa hukum saya, bahwa ada surat protes disampaikan ke Kapolri, tembusannya ke Kapolda, bahkan ke atasan Anda juga di reskrim. Apa Anda tidak diberitahukan oleh atasan bahwa ada surat protes kalau ada kawan-kawan yang Narto dan kawan-kawan diperiksa itu harus didampingi pengacara? Saya tidak tahu. Anda tidak bertanya kepada atasan Anda? Tidak. Siapa atasan Anda? Kombes Pol Dr. Andes Karlotewu. Dia tidak memberitahukan Anda. Tidak. Karlotewu itu terkenal orang cerdas, pintar, profesional. Dia yang tidak memberitahukan Anda, atau Anda lupa, atau tidak ingat, atau Anda yang memang tidak perhatian dengan perintah atasan? Saya tidak diberitahukan. Tidak diberitahukan. Tidak. Jadi berarti kalau Anda tidak diberitahukan, berarti atasan yang tidak menginformasikan. Ya. Pada saat pemeriksaan sebagai saksi kita tidak diberitahukan. Tapi pada saat pemeriksaan sebagai tersangka kita tanyakan hal tersebut. Ya, tadi Anda katakan diperiksa sebagai saksi dulu baru terdakwa. Betul. Ya, jadi nanti majelis hakim bisa diperiksa lagi. Ternyata Narto dan kawan-kawan itu diperiksa sebagai terdakwa pada tanggal 4 Juni dan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 8 Juni. Mereka semua diambil pada waktu yang bersamaan. Sunarto, Subhan dan lain sebagainya. Jadi keterangan ini patut ditolak majelis hakim karena bertentangan dengan kawannya sendiri dalam satu tim dan bertentangan dengan fakta peristiwa yang sebenarnya. Nah, itu yang ingin saya tekankan di dalam kesempatan ini. Dan pertanyaan yang terakhir, waktu Anda memeriksa, Anda di sini berpangkat AKP, betul? Betul. Sekarang pangkat Anda apa? Masih AKP. Masih AKP. Jadi tidak naik pangkat ya? Belum waktunya. Belum waktunya. Ya, terima kasih. Majelis hakim, saya ingin menanyakan kepada saudara saksi, karena berdasarkan keterangan Fakhrul Roji pada persidangan yang lalu, Fakhrul Roji ini korban salah tangkap. Dia tidak hadir di Monas. Dan sekarang saya ingin tanyakan kepada saudara saksi. Tadi saudara saksi sendiri sudah menjawab tidak tahu apa jawaban Fakhrul Roji. Yang ingin saya tanyakan, setahu saudara, di kepolisian itu pernah terjadi tidak kasus salah tangkap? Setahu saudara, sepengalaman saudara sebagai polisi, ada tahu dari berita atau media atau apalah ada kasus salah tangkap? Atau Anda sendiri mengalami? Tidak. Tidak mengalami? Tidak. Tapi pernah tahu ada kasus salah tangkap? Pernah mendengarkan di berita. Pernah mendengar, artinya tahu ya? Tahu. Tahu. Jadi kasus salah tangkap itu saudara tahu. Lalu apa saudara juga pernah tahu? Ada kasus di dalam pemeriksaan, yaitu pernah terjadi intimidasi terhadap saksi atau tersangka yang diperiksa oleh polisi, seperti berita soal Ansori itu peristiwanya. Anda pernah dengar itu, cerita itu? Tidak. Tidak dengar? Tidak. Peristiwa salah tangkap itu, kasus Ansori. Mendengar. Ini beritanya baru, Anda nggak dengar? Mendengar berita. Mendengar, tahu. Tahu. Tahu persoalannya, salah tangkap dan orang dipaksa untuk mengaku, tahu. Apa Anda pernah mengalami untuk maksa orang? Tidak. Anda pernah mengalami untuk mengintimidasi orang? Tidak. Tapi Anda tahu itu bisa terjadi di kepolisian ya? Kepenakan duduk yang sopan ya. Baik, saya tanya, Anda pada saat memeriksa saudara Fakhrul Roji, apa Anda tahu pada saat yang sama ada beberapa kawan Fakhrul Roji yang juga diambil dari sel pada jam yang sama, diperiksa juga sebagai saksi oleh penyidik yang lain? Tahu? Tahu. Tahu. Berarti saat itu bukan Fakhrul Roji saja yang diperiksa. Ya. Baik. Nah, sekarang tadi Anda katakan bahwa Anda menerima Fakhrul Roji itu jam 5, betul? Ya. Ya, sebab berdasarkan keterangan barusan dari penyidik-penyidik yang lain, itu pengambilan dari sel jam 5. Mereka terima jam 5.30. Jadi yang saya tanyakan apa? Saya nggak paham ini, logika nggak terima. Jam 5 diambil dari sel, terus diperiksa jam 5 juga. Atau Anda pakai kendaraan buruk gitu bawa. Sebab jam 5 diambil dari sel. Anda tahu kan peta Polda Metro? Dari sel ke kantor Anda itu berapa menit kalau jalan kaki? Berapa menit? Sampai kan? 5 menit. 5 menit? Kurang lebih 5 menit. Kurang lebih. Ya itu biasanya
dari pengambilan di sel jam 5 itu dilakukan oleh petugas piket. Petugas piket itu melapor dulu ke kepala bagian penjara. Kepala bagian penjara itu manggil dulu ke dalam sel tahanan. Itu proses itu saja bisa 5-10 menit. Jalan ke saudara 5 menit, terus penyerahan. Bagaimana bisa diambil jam 5, diperiksa jam 5? Jadi dari tadi saudara ini kalau soal jam ini banyak yang tidak logik. Diambil jam 5, diperiksa jam 5. Selesai jam 20, tanda tangan jam 20, serah terima jam 20. Atau Anda nggak pandai menghitung waktu? Baik, kalau tidak bisa jawab nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan itu dan itu bisa menjadi catatan bagi majelis hakim yang terhormat. Selanjutnya saya tanyakan, setelah Anda selesai periksa daripada Pak Roji, sedemikian rupa selesai tanda tangan, proses semua, Anda kemanakan Pak Roji? Serahkan ke penjaganya. Anda kenal? Tidak ingat. Tidak ingat. Anda tahu kalau Anda memeriksa seorang tahanan, Anda memeriksa saksi, tapi saksi itu kan statusnya tersangka, tahanan. Anda tahu tidak resikonya kalau seorang tahanan itu salah menitipkan, hilang, Anda tanggung jawab. Tanggung jawab penjaga, Pak. Saya tugas kita memeriksa, setelah memeriksa serahkan bagian penjaga. Begitu. Tapi kan Anda yang menyidik saat itu. Paling tidak, Anda akan ditanya kepada siapa Anda menyerahkan kepada penjaga. Kalau tahanan itu sampai lari, ini satu yang penting. Ini menyangkut pangkat dan jabatan Anda. Masa Anda menyerahkan kepada orang yang Anda tidak kenal? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat, Ya. tapi tahu orangnya. Tidak ingat. Orangnya tidak tahu. Motifnya bagaimana? Mancung, pesek, hitam, putih, keriting. Tidak ingat juga. Tidak ingat. Satu kantor Anda tidak ingat. Satu kantor Anda baru tugas di Polda. Sudah lama, Pak. Sudah lama. Satu kantor Anda tidak kenal. Atau memang Anda polisi yang tidak bergaul dengan kawan-kawan? Saya jawab. Ya, kalau bisa jawab. Baik, sekarang saya tanya. Sepengetahuan Anda setelah Anda serahkan kepada petugas jaga, jam berapakah Pak Roji dikembalikan ke sel oleh petugas tadi? Saya tidak tahu, Pak. Tidak. Besoknya Anda tidak tanya. Yang Anda periksa itu sudah dikembalikan ke sel atau melarikan diri? Tidak tanya? Tidak. Tidak ya. Jadi Anda tidak tahu dia melarikan diri atau bunuh diri atau apa, bukan urusan Anda. Tugas penjaga. Tugas penjaga. Jadi tugas Anda menyerahkan ke penjaga. Nah berarti kalau tugas Anda begitu singkat, menyerahkan kepada penjaga, itu sebetulnya tugasnya sederhana. Masa penjaganya Anda tidak kenal? Orang satu kantor? Tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Ya. Nah, tapi kalau ditunjukkan orangnya kenal ya? Kenal. Kenal, tahu. Nah, bisa Anda tanyakan kapan itu nanti dikembalikan ke sel. Baik, sebelum saya akhiri majelis hakim, saya terima kasih banyak. Jadi saya perlu sampaikan bahwa petugas penyidik Pak Roji ini perlu diperiksa oleh Prof Pam karena melakukan salah tangkap kepada Pak Roji yang tidak hadir di Monas. Jadi Anda harus diperiksa, Anda harus ditangkap dan harus copot Anda punya pangkat. Tidak sekarang tidak hormat karena Anda menangkap orang yang salah. Tahu itu saudara. Dan kami akan laporkan itu ke Prof Pam untuk memeriksa Anda. Terima kasih majelis. Terima kasih. Sebentar aja, Pak. Boleh ditanyakan. Ya, nanti kita catat. Terima kasih majelis hakim. Kepada saudara saksi, saya ingin bertanya, yang berkepentingan untuk memeriksa itu penyidik atau piket? Yang berkepentingan untuk memeriksa tersangka atau saksi penyidik, bukan piket. Jadi kalau begitu, yang meminta seseorang itu untuk diperiksa penyidik atau piket? Pada saat itu kejadian itu, Pak. Nah, langsung lagi jawab. Yang kan Anda penyidik, Ya. Anda kan ingin memeriksa seseorang. Berarti kan Anda punya kepentingan untuk pemeriksaan, meminta keterangan. Nah, maka itu saya tanya sekarang. Tadi pertama, saya kan punya kepentingan untuk penyidikan, kan penyidik bukan piket. Nah, sehingga di sini pertanyaan yang berikutnya adalah yang meminta untuk pemeriksaan seorang saksi yang dibutuhkan oleh penyidik keterangannya itu menuruti kemauan penyidik atau kepentingan penyidikan atau mengikuti kemauan piket.
Jujur, jangan dusta. Anda sudah disumpah ini. Iya, itu penyidik. Penyidik, Iya. bukan piket. Penyidik. Jadi penyidik yang mau, penyidik yang punya kepentingan, penyidik yang atur jadwal. Jadi tidak serta-merta piket yang bawa ke Anda ini periksa, tidak begitu. Kan tadi Anda yang katakan itu untuk kepentingan penyidik. Baik, tadi Anda pada saat ditanya oleh kuasa hukum, piket yang menyerahkan. Tapi tadi Anda ada terungkap satu istilah. Anda katakan itu piket yang minta dibon. Nah, tolong dijelaskan di persidangan ini apa maksud dibon. Kebetulan saya juga tahanan, jadi saya tahu betul istilah dibon itu apa. Silakan. Apa itu arti dibon? Dibon itu apa? Dibon itu ngutang atau mukulin orang atau bagaimana? Apa maksud dibon? Jadi tiket ini yang mengambil saksi itu Pak. Jadi saksi itu kita tidak tahu dari mana itunya diambil. Katanya. Tadi ada kata dibon. Ya. Dibon. Apa itu dibon? Karena saksi ini yang ambil Pak. Ya, apa arti dibon? Ya. Dibon itu Apa arti dibon? orang yang diambil Pak. Orang diambil. Ya. Diambil dari penyidik Pak. diambil dari penyidik. Jadi Memang tahanan itu ada tangan Anda diambil oleh penyidik, oleh piket. Bahkan kata Anda tadi piket yang menyerahkan. Jadi dibon itu apa? Diambil dari mana? Jujur, jangan dusta. Agama Anda Islam kan? siap. Anda puasa hari ini? Ya. Jangan bohong. Anda jangan bilang tidak tahu. Jadi kalau tadi Anda katakan, kalau kasus demo, itu kami penyidik tidak tahu apakah itu diambil dari lapangan demo, apa dari penjara, apa dari mana, kami tidak tahu. Itu kalau penyidikannya saat kejadian hari demo. Tadi Anda sudah mengakui bahwa penyidikan terhadap saksi pada tanggal 8 Juni. Insiden Monas tanggal 1 Juni. Berarti ada tenggang waktu berapa hari? 1 minggu. Jadi istilah dibon itu apa? Ini saya perlu informasikan kepada majelis hakim bahwa di tahanan Polda Metro Jaya, kalau seorang tahanan dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa, itu istilahnya dibon. Jadi pengumuman, saudara Fahrul Rozi silakan datang ke pos penjagaan, ada penyidik datang untuk dibon. Selalu seperti itu. Jadi Anda jujur, saya tidak pernah dengar istilah dibon itu diambil dari rumah yang bersangkutan. Jujur, Anda polisi, apa itu dibon? Jelaskan. Jadi saksi ini Pak, kita meriksa itu karena juga kita nggak menanganin yang itu Pak. Jadi yang nanganin mengenai. Jadi Anda tidak manggil Pak Rozi untuk Tidak. diperiksa? Yang Anda tidak manggil? secara. Padahal Anda penyidiknya, Anda tidak panggil. Ya. Diam dulu, selesai pertanyaannya baru dijawab. Ya. Jadi Anda menyidik, Anda tidak panggil Pak Rozi, minta gitu kepada piket kami mau periksa. Yaitu orang yang bernama Pak Rozi. Tidak. Anda jemput Pak Rozi di rumahnya? Tidak. Tidak. Jadi Anda tidak panggil. Jadi Pak Rozi muncul begitu saja di ruangan Anda dibawa oleh piket. Jadi piket dong yang mengatur penyidik. Tadi Anda bilang penyidik yang punya kepentingan untuk meriksa, yang atur waktu, bukan piket. Jadi sekarang prinsipnya jujur. Anda tahu tidak kalau Pak Rozi itu ditahan di sel Polda Metro Jaya? Jujur saja. Saya tidak tahu ini Pak. Tidak tahu. Betul, tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saya minta majelis hakim untuk dicatat dan untuk diperdalam persoalan ini, karena tidak ada penyidik yang tidak tahu kalau 7 daripada anggota Laskar Pembela Islam itu ditahan di sel Polda Metro Jaya. Ya, kita catat. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi kepada penyidik. Jadi kalau piket menyerahkan kepada Anda kan penyidik, sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman kan? Anda tidak bertanya kepada piket ini siapa, diambil dari mana, apa yang harus diperiksa. Tadi kan Anda bilang kan piket yang minta. Anda tidak bertanya. Tidak. Jadi begitu diserahkan main periksa saja gitu. Ya. Oh, pantas salah tangkap. Anda sebagai penyidik profesional tanya dong, ini siapa yang saya harus periksa, siapa? Anda tadi bilang kan Anda tidak panggil kan? Kalau Anda tidak panggil berarti Anda tidak ada kepentingan untuk pemeriksaan. Tiba-tiba piket menyerahkan kepada Anda. Anda tidak bertanya, ini siapa? Saya harus periksa bagaimana? Apa yang harus saya periksa? Untuk apa dibawa ke saya? Anda tidak bertanya? Perintahnya bahwa pada saat itu periksa sebagai saksi. Jadi Anda ini bagai kerbau dicocok hidungnya. Jadi tarik kanan, kiri, diajak ke neraka pun ikut, begitu? Jangan mengadakan penilaian dulu. Baik, ya terima kasih majelis hakim. Jadi sekali lagi Anda sebagai penyidik, apakah punya hak untuk bertanya kepada petugas piket? Siapa orang ini? Punya hak tidak? Punya. Punya. Anda tidak gunakan hak Anda? Tidak. Tidak. Jadi Anda pada saat diserahkan Pak Rozi kepada Anda,
Dari mana Anda tahu orang ini akan menjadi saksi bagi kasus saya? Dari siapa Anda tahu? Dari pimpinan. Anda tidak manggil. Dari siapa? Dari pimpinan. Pimpinan. Siapa pimpinan Anda? Dari Siapa pimpinan Anda? Sebut. Anda takut pimpinan Anda dipanggil ke sidang? Sebut aja siapa nama pimpinan Anda yang memerintahkan. Siapa nama pimpinan Anda? kasat saya Pak Hilman. Ya siapa? Pak Hilman. Pak Hilman. Jadi Pak Hilman perintahkan Anda untuk meriksa. Terus apa yang Pak Hilman katakan kepada Anda? Atau ada surat khusus, orang ini bernama Pak Hurozi, diperiksa sebagai ini, terus statusnya tidak disebutkan. Pak Hilman nggak kasih tahu, ini ngambilnya di piket, atau ngambilnya di rumah, atau ngambilnya di sel. Pak Hilman nggak kasih tahu. Jadi Anda dapat perintah dari Pak Hilman, terus nunggu begitu. Nunggu hujan turun, terus piket datang memberikan Anda Pak Hurozi. Ini profesionalisme macam apa ini kepolisian seperti ini? Anda diperintahkan oleh Pak Hilman atasan Anda, betul? Betul. Anda diminta untuk periksa siapa oleh Pak Hilman? Pak Hurozi. Anda dikasih tahu oleh Pak Hilman, Pak Hurozi itu diperiksa sebagai apa? Saksi. Anda dikasih tahu oleh Pak Hilman, Pak Hurozi itu harus diambil kepada siapa? Sudah dipikir. Dikasih tahu di piket. Anda dikasih tahu oleh Pak Hilman bahwa Pak Hurozi itu tinggalnya di mana? Selama seminggu itu? Ya, yang bisa saudara jawab. Yang tidak bisa ya jangan mengarang ya. Jadi saya sudah tidak mengajak Anda untuk mengarang, tapi bicara jujur. Jadi itu saja majelis hakim. Jadi saya lihat saudara saksi ini banyak berbohong, banyak memberikan keterangan dusta, dan dia melanggar daripada sumpahnya sendiri. Saya minta kepada majelis ini untuk menilai dan bisa mengajukan orang ini juga ke dalam persidangan karena dia sudah melanggar KUHP. Anda bisa diancam hukuman 9 tahun penjara karena melakukan kesaksian palsu. Terima kasih.